Saya ditemani kawan-kawan saya. Di sini ada Bung Saryan, ada Bung Rudi. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah sampai di rumah orang yang sangat spesial nih. Ini yang pertama kali saya buka lah, artinya banyak, bahkan orang-orang terdekat saya di kampung sini, di sekeliling saya tuh, di mereka nggak tahu nih apa kepanjangannya. Baru di channel YouTube ini saya kasih tahu ya kan. I'm waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling it today. I'm fucking geeked up, but I tell her I'm okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kedaiku. Hari ini kita sudah berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lingga, tepatnya di Daik. Jadi kita hari ini saudara-saudara semua nak cuba pergi ke satu tempat di mana tempat ini merupakan olahan UMKM Kabupaten Lingga yang juga mempasarkan produksinya di Kedaiku, iaitu jahe merah. Jadi tentunya para saudara-saudara semua sudah penasaran nih, baik itu dari pengolahan dia, pembuatan dia sampai ke produksinya, dan yang terpenting nih, siapa tokoh di balik pembuatan jahe merah di Kabupaten Lingga ini. Jadi jangan ke mana-mana, ikuti kami sampai ke lokasi dan sampai selesai ya saudara-saudara semua. Okey, kita let's go. Saudara-saudara semua, untuk sampai ke Daik Lingga, kalau dari Dabu Singkep ni kita nak sampai ke pusat pemerintahan Kabupaten Lingga, kita hanya membutuhkan waktu lebih kurang sekitar 70 minit saja saudara-saudara semua. Kalau kita kalkulasikan, bisa jadi dari Dabuk ke Jaguh itu kira-kira 40 minit saja. Lalu kalau dari Jaguh ke Penarik kita sekitar 15 minit saja, dan Penarik ke Daik itu sekitar 15 minit juga. Untuk jalur penyeberangan sendiri saudara-saudara semua, ada beberapa alternatif nih yang bisa ditawarkan. Yang pertama tu, bisa kalaulah sampai ke Jaguh, kita bisa menggunakan kapal speed untuk menuju ke Penarik. Biasanya kita menggunakan speed kecil saja, tapi mesin okey lah. Kira-kira sekitar 6-7 orang dah cukup. Lalu kita berangkatlah ke Daik Lingga. Kira-kira besaran angka untuk pembayarannya per orang sekitar 50,000 saja. Lalu yang kedua, kita ada dari Jaguh ke Penarik juga saudara-saudara semua. Kita bisa menggunakan kapal Roro. Ini yang kedua. Per orang itu hanya 11,000 saja. Tapi kalau kita nak bawa kendaraan motor kita, bicycle kita, kira-kira sekitar 30,000 lah kita tambah duit dia. Lalu yang ketiga saudara-saudara semua, itu ada alternatif kita, iaitu dari Jaguh menuju Tanjung Buton langsung ke Daik Lingganya saudara-saudara semua. Tapi biasanya kita nunggulah kapal feri ni. Kapal feri biasanya yang masuk berangkat dari Tanjung Pinang menuju ke Jaguh, lalu dari Jaguh untuk menuju ke Daik Lingga. Jadi kalau dah sampai di Jaguh, naiklah kita, lepas tu berangkatlah ke Daik Lingga. Kira-kira ni besaran angkanya sekitar 50,000 saja untuk dari Jaguh menuju ke Tanjung Buton. Dan yang terakhir ada alternatif keempat. Ini tapi tak sering lah, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Ini penyebab tergantung cuaca. Kalau lah cuaca baik, dia berangkat. Tapi kalau cuaca tak baik, gelombang tinggi, dia pun tak berangkat. Itu biasanya kita dari Dabu Singkep menuju langsung ke Tanjung Buton. Itu kisaran sekitar 40 minit sajalah, cukup menghemat waktu. Dan besaran angka pun untuk pembayaran upah dari Dabuk ke Tanjung Buton sekitar 60,000 kalau tak salah saya. Kalau salah mohonlah dikoreksi. Okey, jadi bagi saudara-saudara semua, baik yang dari dalam daerah, dari kampung kita sendiri dan dari luar daerah lah, yang nak main-main ke pusat pemerintahan Kabupaten Lingga yang ada di Daik, jomlah berkunjung dan sila nikmatilah wisata alam dan sejarah yang ada di Kabupaten Lingga.
saudara-saudara semua, sekarang kita lagi menuju nama desa dia, Desa Bukit Langkap. Nampaknya cukup jauh lah perjalanan kita hari ni saudara-saudara semua. Tapi tak apa, demi silaturahim dan nak tahu ni tentang jahe merah di Bukit Langkap, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Kalau ditengok-tengok sedari tadi lah banyak kampung yang kita lewat ni. Tapi saya pun tak apa sangat lah nama kampung-kampung di sini saudara-saudara semua. Tapi suasana di sini sungguh sedap. Pemandangan dia pun sedap dipandang. Di Daik ni juga kalau kita tengok-tengok tadi banyak pokok sagu saudara-saudara di mana-mana. Kalau tak salah ada juga nampak beberapa pabrik sagu tadi saudara-saudara semua. Di Daik ni saudara-saudara terkenal dengan macam-macam olahan sagunya saudara-saudara semua, seperti laksa, sagu lenggang, gubal dan banyaklah lagi makanan-makanan khas di Daik Lingga. Jadi yang nak cuba makanan-makanan khas di Daik Lingga, jomlah kami jemput untuk datang ke Daik Lingga. Okey, saudara-saudara, kita sekarang baru sampai di Bukit Langkap. Jadi kita lagi bertanya-tanya di rumah yang buat jahe merah. Tapi alhamdulillah dah dapat kontaknya. Sekarang kita menuju ke lokasi. Let's go. Alhamdulillah dah sampai pun di Desa Bukit Langkap saudara-saudara semua. Perjalanan menuju Desa Bukit Langkap ni kalau dari Daik kira-kira sekitar 20 minit saja saudara-saudara semua. Tapi tetap saja lumayanlah jalan dia. Nampaknya tak jauh lah lagi rumah produksi jahe merah yang kita cari-cari ni. Jadi kepada saudara-saudara semua, jangan ke mana-mana, tetap ikut kami ya saudara-saudara semua. Okey kawan semua, perjalanan yang cukup jauh hari ni. Lumayan saya ditemani kawan-kawan saya. Di sini ada Bung Sarian, ada Bung Rudi. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah sampai di rumah orang yang sangat spesial ni, yang pencetus pertama untuk jahe merah di Kabupaten Lingga. Jadi kita langsung saja. Kita ngobrol di dalam ya. Okey, Ya? sudah. Masuk aja langsung ke dalam. Okey. Okey kawan semua, hari ini kita dah sampai ni di Bukit Langkap, Desa Bukit Langkap. Kebetulan ni perdana apa Ya, pertama. Perdana jumpa beliau. Kita dah cuba tengok dekat Facebook, rupanya beliau ni salah satu tokoh yang ditokohkanlah di Desa Bukit Langkap ni. Beliau ni selain pengusaha, iaitu pengusaha jahe merah tadi, beliau juga merupakan kepala desa Bukit Langkap. Tanggal berapa Pak kemarin dilantik? Dilantik 30 Agustus 30 Agustus 2021 2021. Yang periode kedua. Oh periode kedua. Periode kedua. Masya-Allah. Jadi orang yang sangat luar biasa lah kawan-kawan semua, sahabat semua. Jadi kita memang dipertemukan dengan orang yang luar biasa. Jadi hari ni kita dikasih teh Pak. Teh jahe. Teh jahe merah, Serbuk jahe merah. serbuk jahe merah. Jadi beliau ini setiap harinya pagi Pak. Pagi, kalau saya rutinitas pagi. Rutinitas paginya beliau minum teh jahe ini. Okey, kita nikmati dulu saudara-saudara semua. Mantap. Jadi dah berapa lama Pak buat jahe merah? Iya.
kan inisiatif awalnya kan ketika kalau tak salah saya 2018 saya konsultasi ke Pinang, ke BPTP kan, Balai Teknologi Pertanian di provinsi kan. Kemudian di balai itu Pak Kepala balainya itu menyuguhi saya ini serbuk jahe merah, wedang jahe merah kan. Waktu itu dia bilang daripada buat jahe ditumbuk dibakar, yang umumnya kan gitu. Lazimnya kan orang minum jahe kan jahenya dibakar dulu, ditumbuk, baru diseduh gitu kan. Nah, dia menawarkan yang lebih praktis, dibuat serbuk jahe. Kemudian saya diajari caranya. Saya pulang ke rumah, ada tanaman jahe berapa pohon, saya coba panen, sisanya saya jual, selebihnya saya pakai untuk buat serbuk jahe. Dan alhamdulillah jadi rupanya. Jadi serbuk jahe. Nah, mulai saya agak serius itu di tahun kemarin sebenarnya, di bulan 2, bulan 3, sudah setahun lah ya. Saya coba, saya pasarkan saya tawarkan sama orang-orang kampung, alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Karena memang selain rasanya juga mungkin momennya pas, karena waktu itu kan wabah COVID ya. Dan jahe merah ini dikenal salah satu khasiatnya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi ya terus berproses lah, ketika udah mulai masyarakat udah mulai tahu, banyak orang beli gitu kan, saya coba kemas dengan packingan yang bagus gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dan sampai juga ke Dapur kemarin. Udah 40 pieces ya saya antar ke sana. Alhamdulillah. Tapi kita ini belum kenalan dengan bapak nih. Tapi kita ini belum kenalan dengan bapak nih. Nama bapak siapa, Pak? Nama lengkap Sudarmin. Ya, saya lahir di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di daerah Rembang ya. Cuma saya besar di sini. Oh gitu. Jadi masuk ke Lingga itu sekitar tahun 89. Saya generasi kedua. Generasi pertama itu kan orang-orang tua kami di sini yang ikut program transmigrasi zaman Pak Soeharto dulu. Nah, saya termasuk generasi kedua. Dibesarkan di sini. Tapi dah jadi warga Lingga. Jadi warga Lingga. Besar di sini. Mengenai ini tadi Pak, jahe merah tadi ini, jahe merah ini Bapak tanam sendiri? Ya, kemarin tanam sendiri. Itulah ketika permintaan pasar makin banyak, makin bagus itu kan. Kemarin sempat putus kan gitu. Sempat putus, saya coba pergi pesan ke Jambi kemarin. Makanya kita pesan di luar, jadi kualitas jahenya itu nggak bisa kontrol gitu kan. Ketika datang, pertama bagus. Keduanya datang busuk semua. Pernah saya pesan 10 kilo tuh busuk semua, nggak sempat dipakai kan, saya buang. Ini masih dalam tahap pengembangan lah. Jadi saya tanam beli jahe lokal, saya tanam, panen, sebagian saya pakai untuk buat jahe, sebagian lagi saya jual. Saya bibitkan gitu maksudnya. Bibitkan. Berarti ada permasalahan di ini Pak ya? Di bahan baku. Bahan bakunya itu memang kendala salah jauh ini memang bahan baku. Karena satu, jahe merah itu kan masa panennya minimal 8 bulan. 8 bulan ya. Untuk kualitas yang lebih bagus dia 1 tahun gitu kan. Jadi termasuk untuk promosi pun saya nggak terlalu gencar, karena saya takut ketika permintaan tinggi saya nggak mampu melayani itu ya. Takut profesionalitasnya hilang kan gitu kan. Untuk pekerja sendiri Pak masih nggak, saya masih ini kan skala rumahan. Jadi ini saya sama istri saya lah berdua dulu ya. Baik saudara-saudara, seorang kepala desa yang peduli terhadap lingkungan, juga pengusaha, masih muda lah Pak ya, tergolong. Umur berapa? Saya lahir 85. Jadi sekitar 36. Salah satu kepala desa termuda, masih muda lah Pak ya, masih tergolong muda. Kalaupun tua jiwanya masih muda. Siap. Jadi beliau ini kalau boleh kita katakan saudara-saudara semua, salah satu tokoh yang bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda, agar ke depan apa yang bisa dibuat selagi halal kita gaskan. Kerana ke depan ini kita tak tahu tantangan-tantangan yang ada ke depan. Jadi apa yang bisa kita buat menjadi pengusaha-pengusaha muda itu sangat luar biasa sekali. Betul tak? Betul.
Oke, kami bersama tim akan menikmati jahe merah dulu. Mungkin nanti kalau ada produk-produknya kami nak tengok Pak ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi saudara-saudara semua ya. Oke. Wedang jahe ini, serbuk jahe merah, dia akan menghangatkan tubuh gitu ya. Tapi kalau yang lebih spesifik lagi, itu kita sering juga kalau mungkin kita Google di share di pencarian di Google itu kita bisa temukan bahwasanya setidaknya ada beberapa. Yang pertama itu dia memperlancar peredaran darah. Jadi ketika orang minum jahe merah, dia peredaran darahnya akan menjadi lancar. Kemudian juga dia bisa menyembuhkan asam lambung ya, perut kembung segala macam. Kemudian yang paling banyak dikenal orang juga, dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh peminumnya. Nah, secara pribadi saya sendiri selain produksi juga kan saya konsumsi setiap hari. Jadi yang real yang saya alami, yang sudah saya praktekkan minum tiap hari itu, efek yang paling bagus itu adalah menghilangkan nyeri kepala kalau saya pribadi. Karena sebelum konsumsi ini tuh saya sering nyeri sakit kepala di bagian belakang. Mungkin karena darah kurang seperti itu. Tapi ketika saya mulai konsumsi, alhamdulillah sakit kepala itu hilang. Kemudian saya ingin jelaskan juga tentang nama Enjahe ini. Jadi ketika udah buat produk, beli kemasan kok saya agak bingung gitu, kenapa, apa nama yang cocok gitu kan. Jadi N ini inisial dari orang rumah saya, istri saya. N ini yang pertama kali saya buka lah, artinya banyak, bahkan orang-orang terdekat saya di kampung sini, di sekeliling saya tuh, mereka nggak tahu nih apa kepanjangannya. Baru di channel YouTube ini saya kasih tahu ya kan. Jadi N ini adalah kepanjangan inisial dari istri saya, Evi Nurlinda. Ini belum ada labelnya, belum ada logonya. Saya masih pakai serbuk jahe merah. Kemudian saya pakai tagline di sininya sesuai dengan khasiatnya, berasa hangatnya, berasa sehatnya. Ini saya dapat dari pegawai BPTP, Mbak Astrid ya. Ketika saya tanya kira-kira bagusnya apa, dia bilang ini, berasa hangatnya, berasa sehatnya gitu kan. Jadi ketika minum serbuk jahe merah, hangatnya dapat, sehatnya pun dapat. Nah, kemudian karena banyak yang komplain setelah ini, kalau hitam kan identik sama kopi ya, jadi dipikir mungkin masyarakat konsumsi ini kok kopi gitu kan. Jadi saya berubah jadi warna putih seperti ini. Nah, sekarang yang terbaru ini warna putih. Ada juga yang terakhir kemarin warna krim ya, cuma stoknya lagi udah habis, lagi dalam pesanan ulang. Kalau untuk takaran itu sebenarnya relatif lah, tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau saya satu gelas ini saya kasih 2 sendok makan gitu ya. Tapi kalau misalkan ingin pedas lagi bisa ditambah lagi. Jadi ini kemasan saya 200 gram. Saya udah pernah kalkulasikan 200 gram itu 20 sendok. Jadi kalau misalkan kita beli 1 bungkus ini, itu bisa 10 kali seduh. Nah, jadi untuk masyarakat Kabupaten Lingga secara khususnya, kalau memang ingin mengkonsumsi serbuk jahe merah ini, ya, bisa pesan sama saya langsung di Bukit Langkap ya, di sini di Desa Bukit Langkap. Kemudian juga kami sudah ada kerjasama dengan kedaiku di Batu Bedaun ya, di Dabo Singkep. Jadi misalkan masyarakat Dabo atau memang ada kawan-kawan yang sedang berjalan-jalan ke Dabo bisa mampir ke kedaiku. Itu di sana ada pusat oleh-oleh UMKM Kabupaten Lingga lengkap di sana. Jadi
kalau kita mampir ke sana kita bisa punya banyak pilihan sana, ada jahe merah dan juga ada produk-produk yang lain seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga yang pengen tahu prosesnya, saya ada juga upload kemarin cara pembuatannya di YouTube saya pribadi, Azhar Farm ya. Itu YouTube basicnya pertanian dan peternakan, karena saya secara pribadi cinta ya, suka dengan pertanian peternakan. Oke, saudara-saudara semua, itu tadi wawancara singkat kami dengan kepala desa sekaligus owner dari Enjahe, di mana baru pertama dan perdana Enjahe ini disebut apa artinya. Mungkin hanya ada di YouTube ini. Terima kasihlah kepada Pak Kepala Desa dan owner Enjahe. Mudah-mudahan Enjahe untuk ke depan bisa lebih baik lagi dan berkembang. Kira-kira ada yang nak disampaikan Pak kepada penonton di kedaiku? Terakhir mungkin ya, jangan lupa follow YouTube ini dan juga mampir-mampir ke kedaiku. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi saudara-saudara semua untuk film-film atau channel-channel berikutnya di channel kedaiku. Terima kasih Pak. Saudara semua, demikian pertemuan saya dengan Pak Sudarmin dalam menyebut atau bahasa nak sekarang kepo soal jahe merah pada hari ini. Namun sebelum bertolak kedai, kita diajak nih keliling oleh Pak Sudarmin untuk menengok peternakan sapi di Desa Bukit Langkap. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah sedia menerima kami. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Sehat selalu, sukses untuk usaha dan amanahnya. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey saudara semua, sampai jumpa di channel berikutnya. Saudara semua, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.